Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wisnu Prayoga Nusantara, peserta Latsar CPNS Padiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Angkatan 117 Gelombang 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang Learning Journal, pembelajaran agenda 1, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Materi pada agenda 1 ini disampaikan oleh Ibu Hajah Lendrawati SOS MAP selaku tutor, yang mana di agenda 1 terdapat 3 materi utama yang dipelajari. Yang pertama, materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, materi kesiapsiagaan bela negara. Kemudian yang ketiga, mengenai analisis isu kontemporer. Pada materi wawasan kebangsaan, peserta mempelajari konsep dasar wawasan kebangsaan, yaitu sebagai cara pandang warga sebagai bagian dari suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian dipelajari juga titik-titik sejarah penting bangsa Indonesia, mulai dari awal munculnya pergerakan nasional hingga memperoleh kemerdekaan dan melahirkan 4 konsensus dasar yang disepakati bersama sebagai pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara yang harus ditumbuhkan dalam diri untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud bela negara. Kemudian pada materi kesiapsiagaan bela negara, peserta diberikan materi tentang kemampuan awal sebagai wujud kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal tersebut terdiri dari 4 aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, yaitu kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, menjunjung kearifan lokal, dan memiliki etika dan moral. Keempat aspek tersebut kemudian bisa diimplementasikan pada kegiatan sehari-hari sebagai wujud bela negara, seperti berolahraga teratur, menjaga lingkungan, bangga menggunakan produk hasil karya bangsa, dan hal-hal kecil namun positif lainnya. Kemudian pada materi analisis isu kontemporer, peserta memperoleh materi terkait konsep perubahan lingkungan strategis dan modal insani yang perlu dimiliki untuk menghadapi perubahan strategis tersebut. Perubahan strategis juga tidak lepas dari adanya isu-isu kontemporer yang berkembang seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Peserta kemudian diberikan materi terkait teknik-teknik dalam melihat dan menindaklanjuti isu, mulai dari teknik tabisan isu berupa PKL dan USG untuk melihat unsur kelayakan pengangkatan isu, dan teknik analisis isu seperti metode SWOT, diagram fishbone, dan mind mapping sebagai bentuk dari tindak lanjut jika isu layak untuk dicarikan solusinya. Kegiatan pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus bisa berjalan dengan baik dan menarik. Hal tersebut tidak lepas dari cara pembawaan materi yang tidak membosankan, terlebih adanya sisipan kuis-kuis interaktif oleh tutor sehingga peserta tidak jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Walaupun masih terdapat masalah klasik, yaitu jaringan yang sering kali cukup menghambat proses pemberian materi. Sekian learning journal saya terkait pengalaman mengikuti pembelajaran agenda 1, baik secara sinkronus maupun asinkronus pada Latsar CPNS Padiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Angkatan 117 Gelombang 4 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.